Dr. Basuki, kemudian dan dokter tenaga medis pengurus BSMI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di agenda kajian rebuan Zisgas PSMI pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kita aturkan salawat serta salam ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Baik. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Jadi Anda sendiri lalu Rival Hadi Anugrah yang selaku yang bertugas menjadi moderator pada kajian rebuan Zisgas PSMI malam hari ini tanggal 7 Desember 2022. Insya Allah pada kajian malam hari ini kita akan diberikan materi oleh Ustadz Faisal Kuni MA dengan tema kajian yaitu 5 hal yang merusak hati. Baik, sebelumnya di sini alhamdulillah sudah ada Ustadz Faisal Kuni, mungkin bisa kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya malam hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana antum sehat juga ya? Insyaallah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sini untuk suatu waktu insyaallah kajian malam hari ini akan disampaikan langsung oleh beliau. Jadi waktu dan layar Anda persilakan. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Dr. Basuki, gimana Dok kabarnya? Baru pulang umroh ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan umrohnya mabrurah. Amin. Dan semuanya Bapak-bapak, ibu-ibu, para tenaga kesehatan, para dokter yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang selamat, di mana di hari kiamat nanti harta dan anak-anak tidak akan memiliki manfaat kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik, pada kesempatan kali ini tema kita adalah 5 hal yang merusak hati. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan mufsidatul qalbi khamsah. Yang merusak hati itu ada 5. Yang pertama adalah kathratul khaltah, banyak bergaul. Yang kedua wal israf fit ta'am, berlebih-lebihan dalam urusan makan. Yang ketiga wa kathratun naum, banyak tidur. Yang keempat wat ta'alluq bi ghairillah, bergantung kepada selain Allah. Yang kelima wat tamanni, berangan-angan. Ya, demikian yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin. Mari sama-sama kita bahas ya nasihat yang beliau sampaikan. Yang pertama, hati itu bermacam-macam.
ada hati yang sehat yang disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat dari riya, ya, pengen dilihat orang, ya, pengen dipuji orang, dari sum'ah, ingin didengar orang ketika dia melakukan amal saleh, dari kemunafikan, di mana seseorang berbeda antara zahir dengan batinnya. Ya. Maka ketika ya dari hasad, ya, yaitu salah satu ciri hasad adalah senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Jauhi dengki karena dengki itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ketika hati seseorang bersih dari hal-hal yang tadi saya sebutkan, maka insya Allah hatinya menjadi hati yang selamat dan amalnya menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari itu harta dan anak-anak tidak mendatangkan manfaat kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang tulus. Kemudian juga ada hati yang sakit yang disebut dengan qalbun marid. Ya. Setelah qalbun marid, ya, qalbun marid berarti penyakit-penyakit yang tadi itu ada dalam diri seseorang. Kemudian juga ada ya qalbun salim, ya, hati yang sehat, ya, hati yang sehat. Maka berusahalah kita untuk menjaga, ya, kebersihan hati, ya, taharatul qalb, agar kita bisa menerima nasihat dan kebenaran. Karenanya kita diajarkan sebuah doa oleh Rasulullah SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini berada dalam agamamu. Setiap salat juga kita meminta ihdinas siratal mustaqim, yang maknanya adalah tsabbitna ala dinil Islam, tunjukkan, tetapkan saya dalam agama Islam. Ya. Karena hidayah itu mahal. Ya. Maka hidayah itu perlu dirawat, perlu diberikan pupuk, ya. Perlu dipelihara. Salah satu doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Allah, jangan kau cabut hidayah dari hati kami setelah engkau memberikannya, setelah engkau menanamkannya dalam kami, dalam diri kami. Karenanya ketika kita bisa melakukan berbagai macam amal saleh, janganlah itu membuat kita menjadi ujub. Ujub itu juga penyakit hati. I'jabur rajul bi nafsihi unwanu du'fi aqlihi. Seseorang takjub dengan dirinya sendiri, tanda lemah akalnya. Jadi berbagai macam kebaikan, kesalihan yang kita lakukan, jangan membuat kita ujub, jangan membuat kita merasa lebih baik dari yang lain. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa paling suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Ya. Maka ujub termasuk penyakit hati. Penyakit yang ditanamkan oleh iblis. Kalau setelah kita mengikuti kajian, mengikuti pengajian, kita merasa lebih baik dari kelompok lain, ya berarti ada hal yang bermasalah dalam hati kita. Berarti ada penyakit dalam hati kita. Ya. Ada perasaan ana khairu minhu, saya lebih baik darinya. Nah, maka merasa soleh itu salah, tapi merasa salah itu soleh. Islam melarang kita untuk sok suci, tetapi Islam memerintahkan kita untuk mensucikan diri. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya.
Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori dirinya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian banyak bergaul kepada manusia, dan di mana kita tidak selektif ya, mana teman yang benar, mana teman yang buruk, itu bisa merusak hati kita. Islam membolehkan kita berteman dengan siapa saja boleh, tapi untuk teman akrab, nah, ini kita harus memilah dan memilih. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Seorang itu berada pada agama temannya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka hendaklah dia melihat siapa yang dijadikan teman. Siapa yang dia jadikan teman akrab. Ya, banyak bergaul di sini juga bisa diartikan terlalu banyak grup, terlalu banyak grup WA. Ini juga bisa merusak hati kita. Nah, maka hendaknya kita selektif ya dalam memilih grup WhatsApp. Ya, kadang ada orang yang punya mungkin sampai 100 grup. Sehingga sampai salah kamar. Ya. Nah, maka sekarang itu nambah grup itu bisa nambah penderitaan. Berkurangnya grup WA bisa mengurangi penderitaan. Karena semakin banyak grup WhatsApp, semakin banyak tanggung jawabnya. Ya, kalau ada yang sakit, kita mesti ngucapin semoga lekas sembuh. Kalau ada yang meninggal, kita harus mengucapkan innalillah. Maka seseorang itu jangan hanya dia membuat grup, dia harus bertanggung jawab. Nah, seorang yang membuat grup, dia harus bertanggung jawab terhadap grup yang dia buat. Jangan sampai dia hanya buat, kemudian dia tidak bertanggung jawab terhadap isinya, terhadap kontennya. Itu dia bertanggung jawab. Nah, maka terlalu banyak. Bukan nggak boleh bergaul ya, bukan nggak boleh bergaul. Islam adalah agama yang menganjurkan kita untuk bergaul. Tetapi jangan sampai terlalu banyak. Ya, makanya kan Islam, Nabi juga mengatakan, "Iyyakum wal julus ala turuqat." Jauhi duduk di pinggir-pinggir jalan. Apa, nongkrong. Ya. Melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nongkrong berjam-jam. Ya, ngopi berjam-jam. Habis waktu-waktu bermanfaat kita. Ya. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Baiknya Islam seseorang ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, grup-grup yang tidak bermanfaat, ya udah kita tinggalkan saja. Ya, kita tinggalkan. Ya. Tapi jangan lupa, ketika live group izin dulu. Ya. Ini bagian daripada etika. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kanu ala amrin jami' lam yadhhabu hatta yasta'dhin." Ya. Kalau mereka berada dalam satu urusan bersama, mereka nggak pergi sampai mereka izin. Nah, jangan tiba-tiba live. Ya. Nah, bagi yang membuat grup juga kalau mau ngundang, tanya dulu apakah dia bersedia diundang, dimasukkan grup. Jangan tahu-tahu pagi-pagi sudah nambah 5 grup. Tanpa ada konfirmasi, tanpa ada pertanyaan, langsung di-invite. Nah, ya, coba rasakan nanti. Ya, kita bisa merasakan ketika grup terlalu banyak kotor hati kita. Tapi ketika kita kurangin itu satu, kita coba kita seleksi. Ya, kita lihat mana nih grup-grup WA yang mungkin nggak bermanfaat. Bahkan ada grup yang udah nggak aktif. Ya, grupnya seperti grup kuburan. Nggak pernah ada interaksi di situ. Kita nggak tahu apakah di grup itu orangnya masih hidup atau sudah mati, kita nggak tahu. Ya, karena kita share apapun tidak bergeming, gitu. Tidak ada respon sama sekali. Kenapa? Karena mungkin terlalu banyak grup, sehingga tidak bermanfaat. Apalagi orangnya sama, ya, orangnya sama. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pilih-pilih ya dalam bergaul. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, dalam makan saja ya,
la yakul ta'amaka illa taqwa. Jangan sampai makanan kamu itu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Sampai makanan kita aja hendaknya dimakan oleh orang yang bertakwa. Silahkan bergaul, tetapi kalau istilahnya yakhtalitun, berbaur ya, walakin yatamayyazun, tetapi memiliki jati diri, memiliki identitas. Ya. Batasi pergaulan. Ya. Batasi pergaulan-pergaulan yang tidak bermanfaat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Yang kedua, terlalu banyak makan juga bisa mematikan hati. Kenapa? Ketika seseorang itu menjadi abdul butun, menjadi hamba perut, nah, sulit baginya untuk menjadi hamba Allah. Salah satu ciri orang yang bertakwa adalah apa? Tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung mereka jauh daripada tempat tidur. Wabil asharihum yastaghfirun. Di akhir-akhir malam mereka beristighfar. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Inna minas saraf an ta'kula kullama tashtahi." Termasuk berlebih-lebihan, kau makan apa yang kau inginkan. Makan itu kan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid. Orang mukmin itu makan dengan satu lambung. Wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Orang kafir makan dengan 7 lambung. Bahkan ya, katakan juga apa? Idza imtala'atil ma'iddah namatil fikrah. Kalau lambung itu penuh, ya. Kalau lambung itu penuh, maka pikiran itu tidur. Ya, terlalu banyak makan susah mungkin seorang itu untuk diajak belajar, berpikir, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Karenanya nasihat Imam Ghazali bagi orang yang ingin mudah tahajud, apa nasihat beliau yang pertama? Alla yukthiril akal. Jangan dia terlalu banyak makan. Ya ma'syarul muridin, wahai orang yang ingin bangun malam. La ta'kulu katsiran, jangan kamu banyak makan. Fatashrabu katsiran, nanti kamu banyak minum. Fatanamu katsiran, nanti kamu banyak merugi. Fatakhsaru, kamu banyak tidur. Fatakhsaru katsiran, dan kamu banyak merugi. Jadikan, ada satu ungkapan juga ya, jadikan makanan kita itu sebagai obat. Jadi apa yang kita makan itu menjadi obat buat diri kita. Jangan jadikan obat sebagai makanan. Nah, ini beda. Yang pertama, obat jadi makanan menjadi obat. Yang kedua, obat jadi makanan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya puasa itu juga salah satu cara ya. Puasa itu salah satu cara untuk membersihkan hati. Ya, untuk membersihkan hati. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir dalam diri manusia dalam aliran darah. Maka kata Nabi, persempitlah ya, alurnya syaitan, lalu lintasnya syaitan itu dengan berpuasa. Puasa, dengan kita berpuasa, insya Allah juga hati kita itu menjadi lebih bersih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Coba kita lihat tujuannya apa? Agar kamu bertakwa. Puasa itu bukan tujuannya lapar. Bertakwa. Nah, takwa itu akan mensucikan hati kita. Apa bukti bahwa tujuan puasa itu bukan lapar? Buktinya adalah kita diperintahkan sahur.
Kalau puasa tujuannya lapar, siapa yang tidak sahur, dia yang mendapatkan pahala lebih. Kita diperintahkan segera berbuka. Kalau tujuan puasa lapar, siapa yang berbukanya jam 8 malam, dia yang mendapatkan pahala yang lebih besar. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian juga Islam melarang kita banyak tidur. Karena syaitan, ya, nah, karena banyak tidur, ya, akan menyebabkan seseorang malas beraktivitas. Dan ketika seseorang itu malas, ya, itu akan membuat hatinya menjadi rusak. Maka dikatakan apa? Inna syababa wal faragha mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Sungguhnya masa muda, ya, sungguhnya masa muda, kekosongan itu adalah kerusakan. Masa muda jika berteman dengan waktu kosong, maka dia akan rusak. Hasilnya adalah kerusakan. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Illam tusyaghil nafsaka bil haqq syaghalakal batil." Kalau engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kebenaran, maka kebatilan akan menyibukkanmu. Pilihan hidup kita hanya dua, disibukkan dengan kebenaran atau disibukkan dengan kebatilan. Dan seseorang akan wafat di atas aktivitas yang sering dia lakukan. Sayamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang akan mati di atas kebiasaan yang sering dia lakukan. Ada di sebuah tulisan tentang kenapa kita dilarang banyak tidur. Ya. Kalau seseorang itu berusia 60 tahun. Kalau dia berusia 60 tahun dan rata-rata dia tidur itu 8 jam sehari. Maka sebenarnya dia telah menggunakan waktu tidurnya selama 20 tahun. 20 tahun buat tidur saja. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa." Allah jadikan malam itu libas. Apa? Pakaian. Maksudnya libas di sini apa? Untuk tidur. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Siang itu untuk ma'asya. Mencari ma'isyah, mencari nafkah. Jangan dibalik. Malam untuk cari nafkah, siang untuk tidur. Ketika seseorang melawan sunatullah, nanti akan dalam tubuhnya itu akan ada masalah itu. Ya mungkin nanti bisa diterangkan secara kedokteran oleh Dr. Basuki. Ketika seseorang itu tadi malam buat cari nafkah, siang buat tidur, pagi buat tidur. Siapapun yang melanggar sunatullah itu pasti akan ada masalah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kau tidak akan mendapatkan ganti dari sunatullah itu. Nggak bisa dirubah, sunatullah itu udah nggak bisa dirubah. Itu memang sudah hukum-hukum yang Allah berikan untuk kemaslahatan manusia. Nah, ada beberapa waktu tidur yang dilarang dalam Islam. Pertama, tidur di waktu pagi. Ada satu ungkapan, naumatus subhi turithul faqr. Tidur di pagi hari mewariskan kemiskinan. Ustadz, saya ini udah punya kontrakan mungkin 100 pintu. Pintunya aja atau ya, artinya saya diam pun uang terus mengalir. Ya, tapi kan lama-lama kalau kita sering tidur pagi, katanya kan bisa menyebabkan naiknya gula darah. Lama-lama orang kalau dia miskin secara kesehatan,
Nanti finansialnya pun juga ikut ya. Orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam, itu mereka pagi-pagi sudah bangun. Waktu saya di Korea ya, itu pagi-pagi mereka sudah bangun, walaupun mereka nggak sholat subuh. Rata-rata negeri-negeri yang maju itu pagi-pagi mereka sudah bangun, pagi mereka sudah beraktivitas. Ya. Makanya salah satu cara mengobati kemunafikan yang ada dalam diri kita itu juga dengan bangun pagi. Salah satu terapinya. Makanya ada seorang ulama ditanya, limadha al-hawa fis sabahi naqiyun? Kenapa udara di pagi hari itu bersih? Di annahu yakhlu min anfasil munafiqin. Karena dia bersih dari nafas-nafasnya orang munafik. Makanya sholat subuh, sholat yang paling berat bagi orang munafik. Ya. Orang yang suka tidur pagi, jadi malas. Rusak hatinya lama-lama. Tidur pagi juga jauh dari rezeki kan. Makanya dulu orang tua kita punya nasihat ya, kalau kamu pagi masih tidur nanti rezekinya dipatok ayam. Ya. Makanya ada satu hadis juga, la tasubuddik, jangan kamu hina ayam, jangan kamu maki-maki ayam. Kenapa? Fa innahu yuqidhu lis-shalah. Karena ayam itu membangunkan kita. Membangunkan kita untuk sholat. Ya. Suatu hari Aisyah pernah tidur. Pagi hari dia tidur, Rasulullah membangunkan. Wahai Aisyah, bangun. Karena sesungguhnya Allah membagikan rezekinya di pagi hari. Allah tuh bagi-bagi rezeki di pagi hari. Subhanallah. Kemudian juga ada satu orang yang tidur pagi tidak mendapatkan doa Nabi. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di pagi hari. Nggak mendapatkan berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah al-khair al-kathir, kebaikan yang banyak. Kemudian juga ada satu riwayat ya, tidur habis asar, itu juga kurang bagus ya. Ada dikatakan yurithul junun, mewaris, bisa menyebabkan gila. Gila di sini bukan berarti dia nggak waras ya. Maksudnya biasanya orang kalau tidur habis asar suka keliengan gitu ya. Kayak orang bingung gitu ya. Bangunnya tuh seperti orang kebingungan. Kemudian tidur sebelum sholat Isya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakrahu naum qabla al-Isya. Nabi membenci tidur sebelum sholat Isya. Wal hadith ba'daha, dan ngobrol habis sholat Isya. Habis sholat Isya, kalau memang tidak ada aktivitas yang penting, lebih baik tidur. Tidur, siap-siap. Tidur supaya apa? Supaya mudah bangun malamnya. Karena tadi ya, nasihat bagaimana supaya kita gampang bangun malam ya. Yang pertama tadi kan, jangan banyak makan. Yang kedua, alla yatruk al-qailulah. Jangan tinggalkan tidur siang. Rasulullah SAW bersabda, qilu fa inna syaitan la taqil. Tidur sianglah engkau, karena syaitan itu tidak tidur siang. Tidur siang ini, ya, tidur siang ini seperti sahur, ya, seperti sahur. Kalau kita bangun malam ya, kalau kita tuh, kalau kita kan sahur ya, sahur itu kan supaya puasanya kuat, Nah, kedudukan qailulah ini sama seperti sahur, supaya bangun malamnya kuat. Nah, makanya di sini ada penjelasan ya. Qailulah ya, Qailulah tadi ya. Imam Al-Aini mengatakan
Yang dimaksud dengan qailulah adalah tidur di tengah siang. Sedangkan Al-Munawi mengatakan bahwa qailulah adalah tidur di tengah siang ketika matahari tergelincir ke barat. Nah, di sini Imam Asy-Syarbini mengatakan bahwa qailulah, tidur sebelum matahari tergelincir ke barat, itu seperti sahur ya bagi orang yang berpuasa. Itu salah satu manfaatnya. Makanya mungkin kenapa kita kenapa kita susah bangun malam, bisa jadi tidur siangnya itu. Ya, tidur siangnya tidak dikerjakan. Nah, qailulah ya, atau tidur siang sejenak, itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Itu dalam surah Al-Furqan ayat 24. Ashabul jannah yauma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat qailulah. Jadi di surga itu ada qailulah juga. Tidur siang sejenak. Nah, di sini juga Imam Al-Azhari ya, menjelaskan apa makna qailulah. Orang-orang Arab memahami qailulah adalah istirahat pertengahan siang saat terik matahari memuncak, meski tidak disertai dengan tidur. Seperti apa ya? Seperti mungkin rebah-rebahan lah gitu ya. Dalilnya apa? Tadi penduduk surga juga melakukan qailulah. Kenapa? Karena kan di surga itu kan orang nggak tidur. Jadi istirahat di surga itu tidak membutuhkan tidur. Ikhwatal iman rahimakumullah. Jadi qailulah ini termasuk ibadah yang disunnahkan. Nah, kapan sih waktu qailulah tadi ya? Supaya lebih jelas lagi ya. Maka di sini ulama ada dua pendapat. Imam Syarbini rahimahullah mengatakan itu sebelum zuhur qailulah itu. Kemudian ada juga mengatakan setelah zuhur. Mana pendapat yang kuat? Pendapat yang kuat di sini dikatakan qailulah adalah setelah masuk waktu zuhur, ya, setelah melaksanakan sholat zuhur. Di sini ada sebuah riwayat juga. Dahulu kami di zaman Nabi tidaklah berqailulah atau makan siang kecuali setelah Jumatan. Ya, qailulah setelah, takutnya kalau sebelum zuhur, takutnya nanti zuhurnya malah lewat. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian tidur yang tidak dianjurkan juga tidur setelah makan. Ibnu Qayyim berpesan agar seseorang kalau habis makan itu hendaklah dia berjalan. Kenapa? Karena tidur setelah makan juga mendatangkan penyakit dan tentunya juga menyebabkan obesitas. Tidur sepanjang hari, ada juga orang yang tidur sepanjang hari. Tentunya juga sangat dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena Islam ini adalah agama yang menyukai kesibukan dan kebangkitan. Ya, fil harakah barokah. Dalam bergerak itu ada keberkahan. Allah tidak menyukai orang-orang yang malas. Maka kata seorang ulama ya, saya lupa namanya siapa ya, aku bingung ketika seseorang tidak melakukan apapun. Ya, tidak melakukan apapun untuk dunia dan akhiratnya, diem aja. Ada orang tuh yang bengong aja, diem, nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, nggak kerja, nggak mungkin nggak melakukan pekerjaan rumah, diem aja, nggak baca Quran. Pokoknya nggak ada satu aktivitas pun yang dilakukan. Masya Allah. Begitu meruginya orang seperti ini. Ya. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu ya. Asr itu disebut asr ya, karena
Asar itu asal katanya memeras. Berarti waktu itu harus diperas. Innal insana lafi khusr. Manusia itu berada dalam keadaan merugi. Kecuali orang yang beriman dan yang beramal saleh. Kemudian yang selanjutnya adalah bergantung kepada selain Allah itu juga akan merusak hati. Kenapa? Karena akidah dan tauhidnya akan menjadi lemah. Sedangkan bergantung sepenuhnya kepada Allah akan membuat seorang itu menjadi kuat. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah cukup, maka hatinya menjadi kuat. Seseorang yang bertawakal kepada Allah, kalau dia menghadapi masalah, dia akan lebih sabar, dia akan lebih kuat. Dia seperti kopi. Kopi itu apa? Kopi itu kalau kena air panas dia harum. Begitulah orang yang tingkat kepasrahannya kepada Allah itu tinggi. Dia menghadapi apapun, dia hadapi dengan tenang, dengan senyuman, karena kuatnya keyakinan dia kepada Allah. Tapi orang yang lemah ya seperti kerupuk, ya, kena air dikit langsung. Maka bergantunglah kepada Allah. Itulah nasihat Nabi kepada Ibnu Abbas ya. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta tolonglah kepada Allah. Walaupun seluruh umat bersatu untuk mencelakakanmu, tidak akan terjadi kecuali sudah Allah tulis. Walaupun seluruh manusia bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan terjadi kalau Allah belum tulis. Maka ya, ketika seseorang tidak bergantung kepada selain Allah, hatinya rusak. Ya, dia bergantung kepada jimat dan lain sebagainya. Ya. Ini akan merusak hatinya. Ya. Imam Ghazali berkata, raja yang hakiki adalah mereka yang tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Mereka yang tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Maka seseorang yang hanya bersandar kepada Allah, akhirnya dia memiliki izzah. Dia memiliki kemuliaan. Dia memiliki kewibawaan. Karena dia hanya bersandar kepada Allah. Dia tidak mengemis kepada manusia. Dia tidak meminta-minta kepada manusia. Kemudian yang selanjutnya, yang membuat hati itu rusak juga berangan-angan. Panjang angan-angan. Tulul amal. Ya, panjang angan-angan. Bercita-cita boleh. Karena orang kalau nggak ada cita-cita, dia tidak semangat dalam menjalani hidup. Nah, bedanya dengan berangan-angan. Berangan-angan, panjang angan-angan, tidak menyesuaikan antara keinginan dengan kemampuan. Maka ulama mengatakan, halaka mur'un man lam ya'rif qadrah. Hancur seseorang kalau tidak tahu potensi dirinya. Kenali potensi kita. Kenali potensi diri kita. Jangan memaksakan kehendak. Ukur kemampuan diri kita. Karena segala sesuatu sudah Allah ciptakan menurut ukurannya masing-masing. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ikhtiar. Apa kalau bahasa agim itu apa ya? Maksimalkan ikhtiar. Maksimalkan ikhtiar, sempurnakan ikhtiar, gitu kan? Sempurnakan tawakalnya juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bercita-cita silahkan, itu dianjurkan dalam Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, ya kan? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap orang melihat apa yang dia persiapkan untuk esok hari. Tapi Islam juga mengajak kita untuk tidak panjang angan-angan, tidak melihat potensi dan kemampuan diri,
Akhirnya terlalu panjang angan-angan. Ya. Akhirnya terlalu banyak apa ya? Terlalu banyak keinginan. Keinginannya tinggi-tinggi gitu ya. Akhirnya dia sendiri akhirnya yang stres. Makanya ada satu ungkapan apa? Baydatul yaum khairum min dajajatil ghad. Telur hari ini masih lebih baik daripada ayam tapi besok hari. Ya. Dia mengharapkan yang besar, yang apa ya? Tapi nggak pernah dikerjakan. Nah, maka telur hari ini masih lebih baik daripada ayam tapi besok hari. Nah, dari Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya, nah ini ya, menggambarkan bagaimana ambisi manusia. Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab, habba yakuna lahu wadiyan. Seandainya anak Adam itu punya satu lembah emas, pasti dia akan mencari lembah emas yang kedua. Walan yamla fahu ila turab, tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya, ya, tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya itu kecuali tanah. Alhaakumut takatsur. Berlomba-lomba memperbanyak harta telah melalaikan kamu sampai kamu masuk kubur. Baru berhenti. An-nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Intuhmilhu syab'ala. Kalau kau remehkan, dia akan menjadi-jadi. Dia akan merong-merongmu. Dia akan menyiksamu. Disiksa oleh angan-angannya, disiksa oleh keinginannya. Maka kita, nafsu itu jangan dilepas. Wa ma ubarri'u nafsi. Perkataan Nabi Yusuf kalau tidak salah. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Karena nafsu itu menyuruh kepada yang buruk. Illa ma rahima rabbi. Kecuali nafsu yang ada rahmat Allah di situ. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Maka dia memerintahkan kepada kebaikan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Itulah beberapa hal yang bisa merusak hati kita. Pertama tadi, banyak bergaul, berlebih-lebihan dalam makan, banyak tidur, bergantung kepada selain Allah, dan panjang angan-angan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Syukran jazakumullah atas pemaparan materinya, Ustaz. Insyaallah sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin izin membacakan. Di sini yang pertama dari Mardiah dari Klinik Al Fauzan. Bagaimana cara untuk menghindari sifat hasad? Kemudian apabila kita sudah beramal soleh, tapi hanya di dalam hati berucap, tidak dibicarakan kepada orang lain, apakah itu termasuk ujub? Hasad gitu ya. Tidak diungkapkan. Tapi kalau ada perasaan, misalnya ada perasaan, wah senang kalau teman kita dapat musibah. Nah, ya bisa jadi itu sudah bisa menjadi bagian daripada hasad. Apalagi kalau dinyatakan, itu lebih dahsyat lagi. Makanya sebenarnya nggak ada orang yang tidak ada orang yang bebas dari sifat hasad, itu nggak ada. Yang ada hanya yang diungkapkan, ada yang tidak. Tapi mungkin ya kalau masih di dalam hati mungkin nggak terlalu bahaya. Maka dia istighfar, jangan dia teruskan. Ya. Nah, karena setiap nikmat pasti ada yang iri. Makanya kita tuh dilarang untuk pamer nikmat. Bagaimana ketika Nabi Yusuf ya mimpi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban, saya melihat 11 bintang sujud. Dan 11 bintang dan bulan sujud. Apa kata Nabi Yakub? Jangan kamu ceritakan. Maka jangan suka pamer nikmat. Jangan jadikan status WA kita itu tempat kita memamerkan nikmat. Ada orang yang pamer. Isi kulkasnya penuh, dia foto. Ya. Alhamdulillah, kulkas saya hari ini penuh. Gitu. Alhamdulillah, motor baru, mobil baru, rumah baru. Semuanya dia ceritakan di status WA-nya. Alhamdulillah jalan ke sini, jalan ke sana, kesian. Yang nggak punya rezeki, yang nggak bisa jalan-jalan, yang nggak bisa beli sesuatu. Hendaknya kita itu meraba.
peka terhadap perasaan-perasaan orang lain. Jangan suka pamer nikmat ya. Istilahnya apa ya? Crazy rich ya. Sampai pamer saldo, dia difoto ketika dia mau ngambil uang tuh foto saldonya di share. Ini sangat menyakitkan hati. Maka tadi kita dilarang iri, tapi juga jangan kita membuat orang menjadi iri. Ya. Jangan sampai kita mengatakan dia aja orang yang iri, jangan juga begitu. Karena setiap nikmat itu pasti ada yang iri. Nah, supaya dia tuh nggak hasad sama kita, dia nggak iri sama kita, tadi jangan terlalu pamer nikmat. Ya begitu. Syukran jazakumullah, Ustaz. Ya. Tadi itu untuk pertanyaan keduanya, apabila kita sudah beramal soleh tapi hanya di dalam hati berucap tapi tidak dibicarakan kepada Allah, apakah termasuk ujub? Gimana? Tadi untuk pertanyaan keduanya, apabila kita sudah beramal soleh tapi hanya di dalam hati tidak dibicarakan kepada orang lain, apakah itu termasuk ujub? Ya ketika tadi ya, maksudnya memang ada dalam hadis ya, selama itu masih di dalam hati, tidak diungkapkan, insya Allah masih memaafkan. Tapi kalau sudah merasa, oh saya lebih baik daripada dia, ya kalau dalam hati itu memang kan susah kita untuk mengontrolnya. Selama belum diungkapkan, selama belum ada action, kalau dia sudah mengungkapkan, oh saya lebih baik dari dia, saya lebih soleh dari dia, saya lebih berkesempatan masuk surga daripada dia. Nah ini yang sudah masuk ke dalam penyakit ujub. Ya, penyakit ujub. Selama belum diungkapkan, belum action, Allah masih maafkan. Wajar ketika seseorang ada perasaan merasa lebih baik, itu wajar. Tapi jangan sampai dia ekspresikan. Karena tadi kan sombong itu kan ghamtun nas, menghina orang lain dan menolak kebenaran. Ada lagi yang lain? Insyaallah. Syukran jazakumullah, Ustaz. Oke, di chat masih ada pertanyaan dari Bu Iin Parlina. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, bagaimana caranya kita mengatasi penyakit hati dan bagaimana cara menghindarinya? Bagaimana cara kita mengatasi penyakit hati koneksinya dan bagaimana cara menghindarinya? Tadi ya, cara mengatasi penyakit hati pertama ya dengan ilmu, baca buku-buku yang berbicara tentang tazkiyatun nafs. Yang kedua adalah riyadhah, latihan ketika orang mendapatkan nikmat kita berusaha untuk senang, ketika orang mendapatkan musibah kita sedih ya. Latihan untuk menyembunyikan amal kita ya. Berusaha untuk menyembunyikan amal, cukuplah Allah yang tahu ya. Nggak perlu setiap beramal soleh dibikin status ya. Status WA, mohon doanya guys mau tahajud, mohon doanya mau puasa Senin Kamis dan seterusnya. Nah, berusaha untuk menyembunyikan amal-amal saleh kita sebagaimana kita menyembunyikan keburukan-keburukan kita, karena Allah itu suka kepada hambanya yang bertakwa dan hambanya yang tersembunyi ya. Sesuatu yang tersembunyi itu akan lebih kuat, sebagaimana akar pohon itu. Kenapa dia kuat? Kenapa dia menjadi penunjang hidupnya pohon yang besar? Karena dia di dalam ya, sesuatu yang sering dipamerkan biasanya nggak kuat. Selanjutnya apa nih? Baik, syukran Ustaz. Niki selanjutnya dari Elias Arif Rahmah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Jika tertidur tidak sengaja setelah ba'da asar atau sebelum isya dikarenakan fisik sangat kelelahan dengan aktivitasnya, lalu bagaimana menurut pandangan Islam dengan hal seperti ini? Ya, kalau memang sekali-sekali ya nggak masalah ya.
karena mungkin terlalu capek ya, banyak aktivitas ya. Misalnya di BSMI karena mungkin ada kegiatan-kegiatan amal ya, kegiatan membantu masyarakat ya. Kalau sesekali mungkin oke lah, nggak apa-apa ya. Jangan sampai dijadikan sebuah kebiasaan ya. Begitu. Baik, ya, syukron jazakumullah Ustaz atas penjelasannya. Ya, di sini untuk di kolom chat sepertinya sudah terjawab semua. Mungkin dari jamaah kajian Buan yang ingin bertanya kembali dapat menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung. Baik, di sini sudah ada Dr. Basuki yang raise hand. Mungkin boleh disampaikan langsung, Dokter. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Dokter. Memang kalau di lingkungan kita itu tidur siang itu malah nggak dilakukan ya. Baik kalau kita kerja di kantor tuh nggak ada, paling-paling di masjid selonjorannya. Iya, iya. Kalau di kantor tuh kan. Iya. Tapi memang banyak di masjid tuh kalau kita habis sholat zuhur ya udah ngobrol-ngobrol, banyak juga sih jamaah selonjoran gitu. Tapi nggak tidur. Jadi rebah-rebahan aja ya. Iya, tapi sulit ya Ustaz ya penerapannya ya. Ya mungkin tadi ya, mungkin apa harus, kalau nggak salah kalau di luar negeri itu sampai dibikin sebuah ini ya, kayak kebijakan gitu ya. Ada disuruh tidur siang. Katanya sih begitu. Itu katanya bisa malah membuat para pekerja menjadi lebih produktif ya, lebih seger gitu kan. Katanya sih begitu. Ya memang di Indonesia sepertinya memang belum menjadi budaya di perkantoran khususnya. Tapi gimana Dok? Ada nggak kajian secara kesehatan tidur siang? Oh itu dia bagus tuh. Saya lagi mikir tapi belum baca itu apa jurnalnya gitu. Tapi kalau saya lihat memang apa ada hubungannya dengan ini ya, perputaran matahari atau gimana gitu. Nggak bagus untuk metabolisme tubuh kita juga kalau misalnya tidur habis subuh atau tidur habis asar. Sama maghrib tuh kadang-kadang memang kalau kita kerja pulang kantor capek gitu macet, maghrib kadang-kadang kita ketiduran juga tuh nunggu isya. Ya Pak, paling-paling kita duduknya di sajadah, tapi kalau rebahan di tempat itu suka ketiduran juga tuh. Ketiduran juga. Iya. Ini emang perlu dikaji secara kedokteran gimana itu. Kenapa tidur siang lebih sehat, bagus gitu ya. Kenapa dilakukan oleh Rasulullah ya. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah pastinya tidak bertentangan dengan kesehatan. Tapi kalau tidur malam hari untuk istirahat itu memang sesuai dengan ini metabolisme ya. Manusia ya. Karena pada waktu istirahat malam itu hormon-hormon pertumbuhan itu aktif. Jadi dia melakukan regenerasi sel-sel yang rusak karena terpakai kan siang harinya. Itu kesempatannya pada malam hari. Berarti kalau orang yang suka begadang itu tidak terjadi regenerasi selnya itu ya, kalau dia begadang ya? Iya. Kesempatannya dia lepaskan, dia nggak pakai. Jadi dilepaskan itu memang ketika tidur ya? Ya, jadi hormon itu rilisnya ketika malam. Dan harus dalam keadaan tidur ya? Iya. Malah ada yang matikan lampu kan? Iya. Supaya hormon itu bagus kerjanya. Rilisnya banyak, konsentrasinya. Jadi kalau orang begadang ya dia menyanyiakan kesempatan sebenarnya. Karena tadi ya sudah jelas wa ja'alna laila libasa, itu menjadikan malam untuk istirahat. Iya, untuk regenerasi, untuk memulihkan. Iya. Dan ada juga memang hadis Nabi yang memerintahkan kita untuk mematikan lampu. Ya. Ada hadisnya Ustaz ya? Ada. Kalau dulu kan bukan lampu ya, maksudnya kayak api. Ada hadisnya. Iya. Karena tadi ya maksudnya ketika
kalau kita nggak matiin lampu itu hormon apa ya? Saya lupa namanya. Hormon pertemuan ya. Apa istilahnya itu dok? Istilah kedokterannya? Saya lupa itu. Jadi itu katanya nggak keluar. Keluar itu kalau lampu mati. Melatonin Ya, kalau nggak salah ya. Iya. Itu. Hormon melatonin. Iya, melatonin ya. Subhanallah ya. Memang semua yang Allah perintahkan itu memang sesuai dengan sunatullah ya. Sesuai dengan sunatullah, dan kalau kita jalankan, insya Allah kita akan sehat. Apa nih? Ini ada pertanyaan lagi ya? Tidur siang sunahnya berapa menit? Ya mungkin sekitar namanya saja qailulah. Qailulah itu dari kata-kata qalil. Qalil berarti sedikit. Mungkin ya setengah jam lah. Setengah jam lah, insya Allah. Maksimal 1 jam lah. Karena biasanya kalau terlalu lama juga nggak enak. Baik, ya, syukur Ustaz atas penjelasannya, dan juga pada seluruh yang sudah bertanya pada kajian malam hari ini. Insya Allah, apakah jadi untuk di kolom chat juga sudah terjawab semua dari jemaah sekalian? Apakah ada yang masih ditanyakan? Saya satu lagi nih ya. Jadi memang jadi aktivitas kehidupan kita ini memang nggak mengikuti irama sholat gitu. Ya. Jadi misalnya sekarang subuh kan 4.7 ya. Iya. Masuk kantor tetap jam 8 kan Ustaz. Setengah 8. Iya. Iya. Maksudnya nggak mengikuti waktu sholat gitu ya? Ya, enggak. Jadi kadang kita ini di Jakarta terutama ya. Itu udah capek. Terus nanti asar dia di jalan. Harusnya gimana, Pak? Harusnya ngikutin Ya, waktu sholat. mungkin untuk pemimpin yang kuat ya supaya ngatur kehidupan itu. Kalau di Malaysia kan mereka lebih awal 1 jam. Jadi mereka jam 7 itu sudah office, sudah bergerak. Udah masuk kerja ya? Ya udah after itu jam 7 sudah bekerja gitu. Jadi zuhur itu panjang. Kita kan jam 8 zuhur nggak sampai 4. Apalagi kalau mau istirahat setengah 12 ya, cuma 3,5 jam. Nah kalau kita masuk jam 7, mau istirahat setengah 12 itu bagus gitu. Kalau Malaysia Malaysia Singapura jam pukul 7 sudah mulai ini. Sudah mulai kerja ya? Ya sudah mulai start. Office hour-nya jam 7 ya? Iya. Dan memang kan mereka mengejar produktivitas. Iya. Supaya nggak ketinggalan informasi dari Eropa kan. Iya. Jadi mereka mengalah, mendahului gitu. Produktivitas kan arahnya ke sana. Tapi ya itu butuh pemimpin yang kuat ya, mengatur jam kerja. Mudah-mudahan ya, pemimpin yang kuat yang bisa jadi jam kerja tuh ngikutin waktu sholat ya. Iya. Baik. Mungkin cukup ya? Ya, mungkin dari Dr. Basuki sudah cukup. Di sini dari komputer sudah terjawab semua, alhamdulillah. Ya, karena sudah menunjukkan pukul 20.59, tinggal 1 menit lagi. Jadi insya Allah untuk kajian malam hari ini dengan tema 5 hal yang merusak hati dapat kita cukupkan. Ya. Sebelumnya mungkin saya selaku moderator izin menyampaikan rangkuman dalam kajian malam hari ini. Jadi tadi sudah disampaikan tema kita malam hari ini oleh Ustadz Faisal Puni, bahwa hati itu bermacam-macam, di mana tadi terdapat kolbun salim atau hati yang selamat, kemudian ada kolbun marid, itu hati yang sakit. Jadi dari 5 hal yang merusak hati ini tadi sudah disampaikan bahwa yang pertama yaitu banyak bergaul dengan manusia, kemudian artinya terlalu banyak bergaul ya seperti itu, sehingga melupakan hal-hal yang lain. Kemudian terlalu banyak makan dan banyak tidur, yang keempat bergantung kepada selain Allah, dan juga tulul amal atau panjang angan-angan. Itu mungkin sedikit terkait rangkuman pada kajian malam hari ini.
Insya Allah dari Ana selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kajian malam hari ini terdapat banyak khilafan, dan insya Allah mungkin dari Ustaz Faisal Kuni apakah ada closing? Insya Allah cukup. Insya Allah cukup, nggih. Baik, insya Allah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, syukran jazakumullah kepada Ustaz Faisal Kuni atas materinya yang sangat luar biasa sudah disampaikan pada malam hari ini. Kemudian saya ucapkan syukran jazakumullah, terima kasih yang banyak juga kepada seluruh jamaah kajian yang sudah hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali di kajian Rebuan Diskes BSMI selanjutnya. Alhamdulillah insya Allah kita tutup kajian malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mas Rifat. Terima kasih Pak Ustadz. Untuk semuanya ya. Sehat insya Allah. Assalamualaikum. Pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Dr. wabarakatuh. Basuki.